Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanih. Lakal hamdu rabbana kama khalaqtana. Walakal hamdu ya rabbana kama afaitana. Walakal hamdu ya rabbana kama ra'aitana. Walakal hamdu rabbana kama amantana. Walakal hamdu ya rabbana kama razaqtana. Walakal hamdu rabbana kama anzalta ilaina kutubak. Walakal hamdu rabbana kama bu'itha ilaina rusulak. Walakal hamdu ya rabbana kama 'allamtana. Walakal hamdu ya rabbana kama hadaitana. Walakal hamdu ya rabbana kama jama'tana 'alal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan sidqin wa haqqin. Syahadatan la raiba fiha wa la syak. Allahumma inna nas'aluka an taj'alha akhira kalimatin nalfidha indal mamati wa kalimatan tunjina biha min adzabil qabri wa kalimatan tukhaffifu anna biha yaumul hisab. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma la dhilla illa dhilluk. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatuhu allati tuwi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Fasallallahu ala hadzal nabiyil karim alladhi addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa tarakahum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Wa sallallahu ala ali baitil adhar wa ashabil abrar alladzina amanu wa saddaqa bima jaa bih wa jahadu wa ma'ahu haqqa jihadih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila hatta fata Allahu alaihim fathan mubina wa nasarahum nasran aziza wa ala man tabi'ahum wa sara ala nahjihim wa da'a bi da'watihim wa jahadu bi jihadihim ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini takbir berkumandang di seluruh dunia, membesarkan nama Allah. Gema takbir yang disuarakan oleh lebih daripada 1/4 miliar manusia di muka bumi, menyeruak di setiap sudut, di lapangan, di surau-surau, di desa-desa, di kampung-kampung, di nagari-nagari, di seluruh pelosok negeri Islam. Pekik suara itu juga kita bangkitkan di sini, di tempat bumi kita bersujud, disambut riuh rendah suara malaikat dan tengah khusyuk dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Getarkan kalbu mukmin yang tengah zikrullah, penuh mahabbah, penuh ridha, penuh roja, harap-harap cemas. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Khalik yang Maha Pencipta,
Takbir berkumandang di Palestina. Masjidil Aqsa yang telah mereka injak-injak kehormatannya, di tanah yang telah diwasiatkan oleh Umar Ibnu Khattab untuk dijaga, negeri yang telah ditebus oleh Salahuddin Ayyubi dengan darah para syuhada. Kini mereka Israel dan konco-konco baratnya mengadu domba faksi Palestina antara Hamas dengan Fatah dan memojokkan pejuang-pejuang Palestina. Takbir berkumandang di Tunisia, di Libya, di India, di Rohingya, di Afghanistan, di Qatar. Takbir berkumandang di Indonesia, negeri tercinta, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia tetap utuh sepanjang zaman. Kedamaian yang mesti dipertahankan, dan marilah kita jaga warisan daripada pejuang nenek moyang kita ini sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah penguasa hari kiamat, di hari yang ketika seorang ibu melemparkan bayinya dari pangkuannya, ketika setiap wanita yang hamil gugur. Dan kalian lihat nanti, kata Allah, manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat kerasnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha pada tahun 1444 Hijriah. Sementara jutaan umat Islam pada tanggal 9 Zulhijjah telah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, bagi kita peristiwa haji ini kembali mengingatkan kita kepada perjuangan dan pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Dan juga ini adalah puncak pengorbanan dan perjuangan dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Terkenang kembali akan peristiwa Hajjatul Wada, haji yang terakhir dan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau naik ke Jabal Rahmah di tengah-tengah padang Arafah. Beliau menatap semua kaum muslimin dan kemudian beliau berkata, ayuhan nas, isma'u qawli wa aqilu, fa inni la adri la'alli la alqakum min ba'di 'ami hadha fi hadzal mawaqifi abada, la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Beliau berkhutbah dalam suasana yang mengharu biru. Beliau melihat bagaimana bondong demi bondong 130.000 jamaah haji yang datang dari seluruh pelosok Jazirah Arab berbondong-bondong di tengah lautan padang pasir. Keharuan yang luar biasa yang mengguncang perasaan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menyaksikan hasil-hasil dakwah, kerja-kerja dan pengorbanan nyawa, harta, darah kaum muslimin 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Terkenang kembali tentang perjalanan dakwah Islamiyah ini. Beliau terlahir sebagai yatim dari ibunda Siti Aminah karena ayah beliau sudah wafat saat berada di kandungan ibunya. Kemudian baru berusia 6 tahun beliau kehilangan ibunda Aminah yang tercinta. Tak lama kemudian 8 tahun
beliau kehilangan kakek tercinta yang memberikan kasih sayang kepada beliau, Abdul Muttalib. Dan tinggallah beliau dengan paman beliau, Abu Talib, tanpa ayah yang membelai rambut, sosok yang menjadi pahlawan dari setiap anak lelaki, seorang ayah, tanpa ibu yang sanggup mencurahkan sepenuh kasih sayangnya. Boleh dikata hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Rasulullah SAW miskin dari kasih sayang. Kemudian kasih sayang itu baru beliau dapatkan ketika beliau menikah dengan seorang janda, Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, pada saat beliau berusia 25 tahun dan Siti Khadijah sudah berusia 40 tahun. Sangat mesra hubungan mereka. Bahkan ketika datang cobaan selama 3 tahun diboikot di Syi'ib Abdul Muttalib, tidak boleh disapa, tidak boleh ditolong, tidak boleh berjual beli, sehingga Rasulullah terpaksa makan daun, makan kulit kayu, makan kulit sepatu. Tapi ada Khadijah yang mendampinginya dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Dan pada tahun ke-10 kenabian berakhir pemboikotan itu. Akan tetapi ujian dari Allah belum lagi selesai. Wafatlah Khadijah, istri yang memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Habibi, ya Habibi, duhai kekasihku, duhai kekasihku. Istri yang Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan semangat, dan sampai-sampai Rasulullah meskipun dilempari dengan batu, dipukul sampai berdarah, beliau pulang ke rumah dengan mengucapkan baiti jannati, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku, karena ada Khadijah. Lalu pada tahun ke-10 itu wafatlah Khadijah. Lurihlah jalan kapayak kumbah, singgah sabanta di rumah kanti, di malah hati indak karuswah, papisah diri jobalahan hati. Teringat kembali saat beliau dilempari dengan batu, berdakwah ke Taif sampai berdarah-darah. Beliau pingsan, padahal beliau ingin memberikan hidayah Allah kepada penduduk Taif. Tidak ada satu rumah yang terbuka, kata Rasulullah, kecuali mereka melempari aku dengan batu dan aku pingsan. Setelah sadar, beliau curhat kepada Allah. Beliau tidak suzon dengan cobaan-cobaan dari Allah. Beliau mengadu kepada Allah, satu-satunya tempat mengadu. Allahumma ilaika ashkudu faqwati wa qillati illati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ya rabbi, ila aduin ba'idin yatajahamuni, am ila sadiqin qaribin malaktau amri, in lam takun aghadbanan naraya fala ubali ya rabbi. Curhatan kekasih kepada kekasih, curhatan Nabi SAW atas cobaan dakwah yang demikian berupa. Ya Allah, kepada Engkau lah ku curahkan segala deritaku, sedikitnya kekuatanku untuk menghadapi mereka. Ya Allah, lihatlah bagaimana mereka menghinakanku. Ya Allah, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah Rabbku. Ya Allah, pada siapa aku ini hendak Engkau serahkan? Kepada musuh yang jauh yang hendak memusnahkan diriku ini, atau kepada kerabat sahabat yang akan membantu dakwahku ini? Ya Allah, terserah. Ya Allah, terserah kepada Engkau. Ya Allah, apapun yang Kau timpakan kepadaku, asalkan Engkau tidak murka. Ya Allah, fala ubali, aku tak akan peduli. Tertunduk wajah beliau, hadirin rahimakumullah. Keluar dari kota Taif, darah segar masih menetes dari tubuh beliau. If I were there. Kemudian tahun ke-11 terjadi peristiwa Isra Mi'raj.
Tahun ke-12 Bai'ah Aqabah Ula. Tahun ke-13 kenabian beliau hijrah karena hendak dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Siapa yang berhasil membunuh atau menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kalau dikonversi ke sekarang, kurang lebih 100 mobil Kijang Innova keluaran tahun 2023. Lihat bagaimana imbalannya manakala mendapat Rasulullah hidup atau mati. Tapi Allah memerintahkan, keluar engkau dari kota Makkah, engkau akan dibunuh. Maka di malam hari beliau berjalan dengan Abu Bakar Siddiq. Asri ya Rasulullah, asri ya Rasulullah, cepat ya Rasulullah, nanti kita kena panah. Sebentar, dakikah ya Abu Bakrin. Beliau naik ke atas sebuah bukit dan beliau pandang kota Makkah untuk terakhir kalinya. Beliau teringat disinilah beliau terlahir, dibesarkan oleh ibu, dipelihara oleh kakek bersama paman, bertemu buah hati Khadijah. Kemudian beliau harus keluar dari sini. Disinilah Khadijah meninggal dan dikuburkan. Beliau menuju ke kota Makkah. Wallahi innaki la khaira ardillah ya Makkah, wa ahabbu ardu ilallah, laula kharajtu minki ya Makkah ma kharajtu. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, engkau adalah sebaik-baik negeri ya Makkah, negeri yang paling aku cintai dan paling dicintai oleh Allah. Kalaulah aku tidak diusir dari negeri ini, aku tak akan pernah keluar dari sini, wahai Makkah. Demikianlah hadirin rahimakumullah, air mata pun jatuh. Kemudian Rasulullah SAW tinggallah di kota Madinah. Tahun-tahun berikutnya namanya tinggal di kampung orang, negeri orang. Pada tahun kedua terjadi perang Badar, tahun kedua Hijriah. Selanjutnya perang Uhud, perang sampai 85 kali Rasulullah 9 tahun untuk berperang di kota Madinah. Dan kemudian pada tahun ke-6 Hijriah terjadi Sulhu Hudaybiyah. Tahun ke-7 Hijriah beliau umrah saja sesuai dengan kesepakatan Sulhu Hudaybiyah. Tahun ke-8 Futuh Makkah. Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin karena Quraisy berkhianat terhadap Sulhu Hudaybiyah. Tahun ke-9 Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji 70.000 orang. Rasulullah tidak ikut. Jadi Rasulullah ikut pada tahun ke-10 Hijriah, Hajjatul Wada, haji terakhir dan pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin, kalau kita lihat pokok inti daripada jamaah haji ini atau ibadah haji ini adalah puncak pengorbanan dan pengorbanan dari kaum muslimin, terutama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sekarang disuruh berkorban hanya dengan seekor kambing, dengan seekor sapi, itu tidaklah apa-apa dibandingkan dengan rezeki yang Allah telah berkahkan, berikan kepada kita, hadirin rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, ayuhan nas isma'u qawli wa aqilu. Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku ini, wasiatku ini, dan pikirkanlah oleh kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum min ba'di 'ami hadha bi hadzal mawaqifi abada. Telah sampai isyarat kepadaku bahwa mungkin tahun depan umurku tidak ada lagi dan kita tidak akan bisa berjumpa di tempat ini. Dan di selama-lamanya, kata beliau, kaum muslimin menatap wajah beliau untuk terakhir kali. Inilah sosok orang yang mengajarkan, menyampaikan hidayah, sehingga mereka dari zaman jahiliyah penyembah berhala berubah menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Terharu semuanya. La tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian menjadi kafir sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba', sebagian dari kalian akan memenggal leher saudaranya sendiri, akan membunuh saudaranya sendiri. Semua sahabat tertegun, menahan nafas.
menatap wajah Rasulullah untuk terakhir kalinya di depan umum, sebab beliau mengisyaratkan akan wafat. Tiba-tiba beliau bersabda, "Qad nazala al-ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah ayat 3. Kata Rasulullah SAW, barusan turun ayat yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islamlah satu-satunya agama bagi kalian. Meledaklah tangis kaum muslimin di padang Arafah. Janggut-janggut mereka sampai basah. Mereka menggerung, menangis terseduh-seduh. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah telah menyampaikan Islam sampai kepada puncak kesempurnaan. Tentu tidak ada puncak setelah puncak. Setelah puncak tentu akan ada jalan yang menurun. Itu yang mereka tangiskan. Lalu beliau berwasiat, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah was sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, kalian tak akan sesat selama-lamanya manakala kalian berpegang erat kepada kedua pedoman itu, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Beliau bertanya kepada kaum muslimin, "Ala hal balagtu?" Bukankah hal ini sudah kusampaikan? "Na'am ya Rasulullah." Sambil menangis kaum muslimin, "Na'am ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah." Rasulullah mengangkat kedua tangannya, "Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, qad balagtu." Ya Allah, saksikan ya Allah, aku sudah sampaikan. Ingatlah kaum muslimin, ini pesan wasiat terakhir dari Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, wasiat yang fenomenal ini didengar oleh para sahabat yang hadir, disampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan pada tabi'in, terus seterusnya sampailah kepada bumi Minangkabau ini. Maka bermusyawarahlah, berundinglah nenek mama kita Bundo Kanduang, jadi pandai alim ulama, maka diputuskan, disepakati prinsip Ranah Minang ini adalah adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Tidak ada terjemah lain. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Yang dimaksud kitabullah adalah Al-Quranul Karim. Kalau ayam lah bakokok, dari siko hari kita awali. Kalau tantu dinan pokok, dari siko kaji kita mulai. Ranah Minang di mana masyarakatnya lekat dengan syariat Islam. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Syarak mengatur, adai memakai. Setiap tindakan yang dilakukan tidak boleh melawan syariat. Dan syarak yang dimaksud yaitu Al-Quranul Karim. Minang dan syariat sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Syariat telah menjadi pondasi, kalau istilah anak muda sekarang, DNA masyarakat Minang. Jadi manakala Ranah Minang ini jauh daripada pengamalan Al-Quran dan Sunnah, maka bumi Minangkabau ini akan rusak, binasa, bahkan menjadi fosil peradaban nanti. Allah limau dek mindalu, hilang pusako dek pancarian. Karena nilai-nilai asli ditinggalkan, berganti dengan nilai-nilai orang lain yang sesat dan tidak jelas. Dari prinsip adat besani syarak ini lahirlah tokoh-tokoh besar Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol, Buya Hamka, Buya Sultan Mansur, Muhammad Nasir, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Yasin Al-Padami, Ahmad Rashid Sultan Mansur, Muhammad Jamil Jambe, orang Tanah Sawah Bukit Tinggi, yang teori ahli ilmu falak, yang teorinya ini
masih dipakai untuk pedoman salat sampai 100 tahun. Dan banyak lagi tokoh-tokoh besar di politik seperti Dr. Muhammad Hatta, Wapres pertama Republik Indonesia, Profesor Muhammad Yamin. Jadi kalau kita baca konsep Pancasila yang sekarang ini ada 3 yang mengusulkan, 1 Insinyur Soekarno, 2 Profesor Muhammad Yamin, yang ketiga Dr. Supomo, dan awak pakai kini itu adalah konsep Muhammad Yamin. Nah, itu asal tahu orang awak nih sejarahnya. Yang ketua namanya nomor 1 itu konsepnya Muhammad Yamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian, nyeburlah kalian, celuplah diri kalian ke dalam Islam secara kafah seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Dan ketujuh di awak diambil, dan cocok di saliro diambil. Tapi kalau nak cocok ditinggalkan. Hukum Allah tetaplah hukum Allah, tidak boleh kita ubah-ubah, tak boleh dipisah-pisah. Islam dalam segala hal, sendi-sendi ekonomi, akidah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, berumah tangga, bermasyarakat, wajib kita jalankan. Kok nyampang syarat nak jadi pedoman, ada cubo kita tinggalkan, tentu nagari tidak jadi keaman. Pacah palupuah nagari ko rusak binaso orang nak Minang. Nambak bumi dihoyak gampo, colaut dialau topan, parik taban tagala rampak, sapuah-sapuah pimatang sawah, lipua bintala basuh padan. Itulah akibat nangka ditangguangkan jikolah sunnah Nabi kita tinggalkan. Kita harus punya ghairah, kata Buya Hamka, kecemburuan. Cemburu Islam kok dijajah oleh orang lain. Apalagi dalam hal memilih pemimpin. Nah, itu isi katu bahwa hari itu. Jangan sembarangan memilih pemimpin. Kita udah rasakan. Pilih pemimpin itu yang berkasih sayang kepada kaum muslimin, kasih sayang kepada umat Islam, kasih sayang kepada rakyat Indonesia. Apalagi pemimpin itu Raisul Uya, pemimpin tertinggi di negeri ini. Tidak asal cocok saja, tidak asal dia hanya piti, uangnya banyak, dijanjikannya jabatan. Jabatan itu berapa lama sih? Sebentar aja itu Bapak Ibu sekalian. Ada panduannya dalam Islam, tata caranya dalam memilih pemimpin. Tidak boleh kita mengambil pemimpin orang-orang kafir, non-muslim dengan meninggalkan orang Islam. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin yang mengolok-olok agama ini. Kadang di kerajuannya lah ka kampanye lo, kadake pemilu ada datang saji ka kiai bakupiahnya. Orang awak ni dengan pencitraan itu inyo karena ibu kan hati ibu. Agama dijadikan sekedar alat meraih suara. Lihat ada enggak karakter Rasulullah pada diri dia, siddiq, jujur. Jangan seperti kata orang gugut tinggi, pagi dele, sore tempe. Bau-bau bahasa kata itu. Yang kedua amanah. Amanah terhadap jabatannya itu, janji ditunaikan. Yang ketiga fatonah, cerdas. Cadia, tabligh, pandai berkomunikasi dengan masyarakat. Itu dan cinta kepada kaum muslimin. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang non-muslim, orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa ma yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang berbuat demikian kata Allah, putus hubungannya sama Allah. Enggak ada lagi hubungannya sama Allah. Hati-hati saudara-saudara, kaum muslimin, sebentar lagi akan ada pesta demokrasi di negeri kita. Memilih presiden, wakil-wakil rakyat di legislatif.
Lalu pilkada serentak, cek and recheck, tahu raso, tahu pariso, caliak bantuannya, dangakan keceknya, pariso akhlaknya, lai beliau ko solat atau indah, lai berpuasa menjalankan ibadah-ibadah lainnya atau tidak, lai mengerti syariat Islam atau tidak, bisa baca Al-Quran atau tidak, lai luruh kalau nyoba selawat atau tidak. Raso yo pariso kata orang. Orang Minang punya standar dalam memilih pemimpin, tokoh, takah, tageh, dan jelas itu semuanya. Baraki-raki kahulu hendak tamasa kepaninjauan, dipatui-patui dahulu ingat menyasa kepanjangan. Jangan berulang lagi seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Cukuplah menjadi pengalaman pahit bagi warga Minang dalam memilih pemimpin betul-betul di luar dugaan kita sebelumnya. Kukira bunyi angin semilir, ternyata suara hewan peliharaan. Kukira tuan singa padang pasir, ternyata domba yang tertawan. Kabaruah kadeke silungkang, taman nuang dia teh palanta, taringe kasihan lah putui. Tak kicuah kita ditampek nan tarang, tak taruang di jalan nan data, tak sasik di jalan nan lurui. Indah-indah segala itu. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, pemimpin itu harus berjiwa berani dan kesatria, konsisten berjuang. Perhatikan bagaimana anak buah berkorban, pendukung umat ini berkorban. Berapa banyak nyawa hilang setiap pemilu, ditangkap aparat, masuk penjara, dibully, sampai Ustadz Abdul Somad pun dibully, dipersekusi. Mestinya kalau kalah pun, kalaupun kita kalah, ada prinsip. Kok manang jadi arang, kok kalah jadi abu, itu pemimpin. Bukan egois menyelamatkan diri sendiri, cari lokak sendiri, mengambil keuntungan untuk keluarga, lupa jo pengorbanan anak buah, lupa jo umat yang sudah bertungkus lumus, berdarah-darah, dituduh macam-macam radikal. Tak ada pemimpin yang membela, tak ada payung untuk berlindung, disangek paneh di siang hari, napok angin kutiko badai. Ini bukan ciri-ciri pemimpin yang baik, yang tidak berpihak kepada masyarakat, kepada umat yang tengah menanti-nanti dan berharap-harap demi kemajuan bangsa di masa depan. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Islam juga membimbing ini. Kalau ada 5 pemimpin, bagus 5-5-nya calonnya, maka kaidah usul fikihnya man ahsan minhum. Siapa yang paling baik di antara mereka? Itu. Tapi ada 3, ndak ada narancak ciyo. Ada kaidah usul fikihnya akhafud darar. Mana yang paling ringan mudaratnya, efeknya kepada Islam dan kaum muslimin. Demikianlah jamaah Jumat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Jadi kita pilihlah pemimpin yang memang berpihak kepada kaum muslimin, dan ubah nasib kita, nak menunggu-nunggu wangsit segala macam. Sebab kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Marilah kita tutup khutbah Idul Adha kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat serta maghfirah Engkau kepada kami Allah. Terimalah segala amal kami, siam kami, qiyam kami, korban kami Allah. Muliakanlah kami di surga Engkau yang maha luas ya Allah. Janganlah Engkau hinakan kami di neraka jahim. Kumpulkanlah kami beserta istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, buya-buya kami di surga Engkau yang maha tinggi ya Allah. Beri petunjuklah kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak berlumur dosa, lalai dalam ibadah, salah dalam melangkah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sya'askam wa min virus corona. Ya Allah ya Rabbana, kepada Engkaulah kami adukan segala kelemahan dan kesusahan hati kami. Ampuni kami Allah, kasihi kami Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami Allah, dan janganlah Engkau timpakan kepada kami azab atau bencana yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Akan tetapi kalau ada kekeliruan yang kami lakukan, beri petunjuk kami Allah, bimbing kami Allah, beri hidayah kami, sebab tidak ada lagi yang mampu memberi petunjuk kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin negeri ini ya Allah. Bantulah mereka supaya mereka dekat kepada Islam ya Allah. Jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang jahat ya Allah, yang berniat tidak baik kepada kaum muslimin, tidak berniat baik kepada rakyat Indonesia ini, tidak berniat baik terhadap tanah tumpah darah Indonesia ini ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Suriah wa bilad Syam. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustan'afina fi Rohingya. Allah mansur muslimin al-mustan'afina fi Indonesia. Ya Allah, hadirkanlah pemimpin-pemimpin negeri ini yang bertakwa kepada Engkau ya Allah, yang mengajak umat serta bangsa ini menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim, bukan pemimpin yang membawa kami ke jalan yang bengkok ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kemakmuran bagi negeri kami Indonesia yang tercinta ini. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan. Kokohkanlah ukhuwah dan persatuan di antara anak-anak bangsa ini. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari segala macam bencana. Tenangkanlah gunung-gunung milik-Mu ya Allah. Jauhkanlah tsunami dari kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala penyakit. Jadikanlah bangsa ini kuat dan kokoh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Demikian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.